Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin pada subuh di hari Selasa. Ya, insya Allah kita akan membahas usul fikih ya dari kitab Taisir Ilmu Usulul Fikih. Ya, ini pertemuan yang ke-30 ya. Kita masuk ya ke pembahasan Qawaidul Istinbat, Pak. Qawaidul Istinbat ini merupakan pembahasan yang ketiga dalam ilmu usul fikih ya, setelah sebelumnya pembahasan hukum dan dalil. Sekarang Qawaid Istinbat, bagaimana kaidah-kaidah untuk menyimpulkan hukum dari dalil tersebut, begitu ya. Yang pertama al-qawaid al-usuliyah ya, berkaitan dengan qawaid usuliyah, ta'rifuha usuliyah lugawiyah ini ya, qawaid usuliyah lugawiyah ini harusnya judulnya. Ta'rifuha definisinya hiya qawaid lugawiyah ya, kaidah-kaidah kebahasaan muta'alliqatun yang berkaitan bi alfazil kitab dengan lafaz Al-Qur'an wa sunnah dan sunnah wa dilalatiha dan dilalah-dilalahnya, mustafadatun yang dihasilkan min asalibi ya dari uslub-uslub kayak bahasa lugatil Arab ya, bahasa Arab, tusaidul mujtahida yang membantu seorang mujtahid alat tawassuli ya untuk menghasilkan atau sampai ila al-ahkam syariah kepada hukum-hukum syariat. Ya, jadi kaidah ini tentu membantu seorang mujtahid. Syaratnya dia harus memahami kaidah-kaidah kebahasaan ini ya, karena Al-Qur'an dan Sunnah ini diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, aqsamuha, tapi kemudian dari kebahasaan ini di dalam ilmu usul fikih menjadi kaidah-kaidah yang menjadi khusus ya, berbeda dengan kaidah bahasa secara umum, begitu ya. Aqsamuha ya, pembagiannya alaqatul lafzi bil makna waqi'atun ala arba'ati aqsam. Ya, kaitan lafaz dengan makna itu terjadi dalam 4 macam ya, begitu. Jadi ini kitab ini di antara yang mengemukakan kaidah-kaidah istinbat ilmi dengan sistematika membagi ya bagaimana kaitan lafaz itu dengan makna ya. Dan ini dibagi kepada 3 ya. Nah, sebagaimana juga sebetulnya pembagian ini lebih dulu dilakukan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan ya dalam kitab Al-Wazid fi Ushulul Fiqh ya. Begitu, kalau di kitab-kitab lain saya belum menemukan pembagian sistematikanya secara seperti ini gitu ya. Yaitu dibagi dari segi walaupun pembagian ini juga oleh para ulama sebelumnya ya, ketika membahas tentang kaitan lafaz dengan makna ya pasti seperti ini, hanya dalam penyusunan kitab usul fikihnya tidak disusunkan secara seperti ini, makanya ini agak berbeda ya susunannya.
sunan pembahasan ya daripada kitab-kitab yang lain. Begitu ya. Nah, yang ada 4 ya, bukan ada 3, ada 4 apa namanya macam. Yang pertama wad'ul lafzi lil makna. Ya diletakkannya lafaz untuk makna. Ya, jadi peletakan lafaz untuk makna. Ya, jadi secara asal lafaz itu apa namanya menunjukkan makna apa gitu ya. Wayandariju tahtahu dan tercakup ya di bawahnya abhasun pembahasan ya yaitu al-khas, al-am, al-mushtarak. Ya, yang khusus, yang umum, mushtarak. Nanti dalam pembahasan khusus ini dimasukkan juga oleh beliau pembahasan tentang mutlak dan muqayyad, tentang amar, nahi gitu ya, dikelompokkan ke pembahasan khusus. Yang kedua isti'malu lafzi fi maknahu. Ya, penggunaan lafaz di dalam maknanya. Nah, ini sebetulnya sangat apa namanya? Teliti ya, apa perbedaan wad'ul lafzi, isti'malu lafzi. Ya, kalau wad'ul lafzi diletakkan pada awalnya lafaz itu bermakna apa. Sedangkan isti'mal dalam penggunaannya. Nah, dalam penggunaannya terhadap makna alladzi udialahu au fi ghairihi sesuai dengan yang diletakkan di awal yaitu yang nomor 1 tadi ya wa dari juta tahu abhasun hiya al haqiqah wal majaz as-sharih wal kinayah. Ya. Nah, dalam penggunaannya lafaz terhadap makna itu bisa secara makna hakikat atau secara majaz. Ya, bisa juga secara makna syar'i atau al-kinayah. Ini berlawanan hakikat, berlawanannya majaz, sorry juga sebetulnya hakikat ya, dan lawannya adalah kinayah. Ya, kalau majaz itu bahasa kiasan, ya nanti dibahas dalam pembahasannya. Ya. Ini hanya untuk apa namanya pembagiannya dulu ya secara umum. Yang ketiga adalah latulafzi ala makna. Nah, yang ketiga ini dalalahnya. Bagaimana dalalah petunjuk dari lafaz itu terhadap makna dari segi min haitsul wuduh wal khafa, yang jelas dan tidaknya, yang dari jutah tak tahu abhasun ya tercakup di bawahnya pembahasan-pembahasan yaitu zahir, nas, mufassar, muhkam, dan kebalikannya khafi, mujmal, muskil ya begitu. Ini dilalahnya. Jadi lafaz itu memberikan petunjuk kepada makna apakah secara jelas ataukah tidak jelas begitu ya. Wa aktsarul usuliyin yadhkurun al-mutasyabih. Kebanyakan para ahli usul fikih menyebutkan mutasyabih fi aqsami ghairil wadi pada pembagian yang tidak jelas adilalah ya dalalahnya petunjuk maknanya. Walaisa mimma bahisil ahkam alatil li ajliha kullinat. Ya, dan bukan termasuk pembahasan hukum-hukum yang karenanya kuninat dia disusun ya taknin ya disusun usulul fikhi lakinna nadkuruhu wa nadkuru wajhahu. Ya, tetapi kita menyebutkannya ya dan menyebutkan juga alasannya. Gitu ya. Yang keempat, kaifiyatu dalalatil lafzi alal makna. Nah, kalau yang keempat ini bagaimana ya cara apa namanya petunjuk lafaz terhadap makna itu. Kalau yang sebelumnya itu bentuk dilalahnya apakah jelas atau tidak jelas. Kalau sekarang cara memahami petunjuk dari lafaz terhadap makna itu seperti apa ya. Dan tercakup di bawahnya pembahasan-pembahasan ibaratun nasi. Ya, nanti bisa diambil petunjuk makna itu secara ibaratun nasi, secara isyarat, ya secara dalalatuhu ya. Nah, ini nanti istilah-istilah ya yang akan dijelaskan. Dalalatun nasi ya, iktidonya, mafhumnya ya. Begitu. Secara umum apa namanya takalimin membagi kepada mantuk dan mafhum ya.
tentang kaifiyah diralah lafzi aral makna ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, al-qismul awal, wad'ul lafzi lil makna. Peletakan lafaz terhadap makna. Yang pertama khos, ya. Ta'rifuhu definisinya lugatan menurut bahasa ibaratun anit taparudi, suatu ungkapan dari menyendiri, ya, taparudi. Yuqal dikatakan fulanun hussa bikaza. Ya, seseorang itu, ya si fulan itu dikhususkan dengan begini. Ya, dikhususkan artinya ciri khas, dia menyendiri dalam hal tersebut. Ya, jadi khusus sudah jadi bahasa kita, ya, khusus. Ai ufrida bihi, ya, gitu. Dia apa namanya? Hak itu menjadi menyendiri, ya, baginya. La yusyarikuhu fihi ahadun. Tidak ada yang menyamainya seorang pun yang lainnya. Jadi ciri khas, ya, keunikan, kekhususan. Itu secara bahasa. Ya, wastilahan dan menurut istilah kullu lafzin ustumila lima nan maklumin alal infirodi. Ya, dan menurut istilah adalah setiap lafaz yang digunakan untuk makna yang diketahui, ya, alal infirodi secara menyendiri. Ya, itu bermakna satu, ya, gitu ya. Khos itu, ya, mufrad. Ya, itu tidak hanya mufrad dalam segi ilmu nahwu, ya. Begitu. Yang jelas khos ini maknanya khusus sudah tertuju kepada apa namanya, hal-hal yang sudah tertentu, gitu ya. Mislu contohnya Muhammadun, Muhammad. Labdun ustumila lidalalati ala maknal alamiah la ghair. Adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan kepada makna nama alamiah, ya, bukan yang lainnya. Jadi ketika disebut Muhammad, ya sudah tertuju kepada Muhammad secara khusus. Begitu, ya. Wal ilmu, ya, ilmu, ya, ketika disebut ilmu, ya, labdun ustumila, ya, lidalal ala maknan muayyanin yuqabilu lafaz al-jahl. Lafaz yang digunakan untuk menunjukkan kepada makna tertentu yang kebalikan dari jahal, ya, kebodohan ilmu itu. Rajulun, seorang laki-laki. Lafaz yang digunakan untuk menunjukkan kepada satu macam dari jenis manusia. Wa huwa zakaru alladzi tajawaza hadas sigar, yaitu laki-laki yang telah melewati masa kecil, la yuradu bihi ghairuhu, ya, yang tidak dimaksud yang lainnya. Ya, ketika disebut rajulun sudah bermakna khusus, ya, kepada seorang lelaki, gitu, ya. Insan, manusia, lafzun ustumila lidalala ala jinsin minal makhluqat. Apa yang digunakan untuk menunjukkan jenis makhluk, huwa hadza al hayyul mutakalim, yaitu apa, makhluk yang hidup ini yang bisa bicara, ya. Insan itu manusia. Ini contoh-contoh dari apa, lafaz-lafaz khusus yang maknanya sudah menunjukkan suatu makna yang khusus, begitu, ya. Wal fadul a'dad, ya, dan begitu juga lafaz-lafaz bilangan mislu wahid, ya, salasa, 3, asyara, 10, isrun, 20, mi'ah, 100, alfun, 1000. Alfadun ustumilat lidalal ala naw'in mu'ayyin min jinsil adad. Lafaz-lafaz yang digunakan untuk menunjukkan macam tertentu dari jenis bilangan. La yahtamilu lafdhu minha ghairu ma'nan wahidin. Lafaznya tidak mengandung, ya, tidak berkemungkinan selain makna yang satu. Wa huwa ifadatu dzalikal adadil mahsur, yaitu memberi petunjuk makna, ya, memberi fungsi makna terhadap bilangan yang sudah tertentu itu, ya, yang sudah terbatas itu. Wa yandariju tahtal khas, dan tercakup, ya, di bawah khusus mabahis atiyah ba'dahu, pembahasan-pembahasan yang akan datang setelahnya, hiya mutlak, muqayyad, amr, dan nahi. Nah, jadi penulis di sini sebagaimana juga Abdul Karim Zaidan, yaitu memasukkan pembahasan mutlak, muqayyad, amr, dan nahi itu kepada pembahasan khusus.
Qaidatuhu, kaidahnya dilalah al-khas ala ma'nahu qat'iyatun. Nah, di bawah pembahasan khusus ini ada kaidah, yaitu bahwa petunjuk yang khusus terhadap maknanya bersifat qat'iyah, qat'i, tidak zonni ya, karena qat'i itu artinya maknanya sudah tegas, tidak berkemungkinan yang lain. Wa makna al-qaidah, makna kaidah anna lafdha la yahtamilu ghairu ma'nan wahidin ikhtassa bihi. Bahwa lafaz tidak berkemungkinan tidak mengandung ya selain makna yang satu yang khusus dengannya, la yusyarikuhu fi ghairuhu min jinsihi au min ghairi jinsihi. Ya, tidak dibarengi atau tidak ada yang lain yang bergabung ya di dalam maknanya itu dari jenisnya atau dari selain jenisnya. Jadi dia tidak berkemungkinan makna lain begitu ya. Jadi kaidah ini. Contohnya apa? Min amsilatil kaidah, di antara contoh kaidah qaulu ta'ala fi kafaratil yamin. Firman Allah Ta'ala tentang kifarat sumpah ya, orang yang melanggar sumpah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayamin. Siapa yang tidak mendapatkan yang sebelumnya yaitu tahrir raqabah ya, memerdekakan hamba sahaya, maka hendaklah dia saum 3 hari. Nah, ini ada lafaz 3 salasa ya, fadilalatul ayat qat'iyah fi siyami hadzal adadi minal ayyam. Petunjuk ayat ini qat'i ya dalam saum sejumlah hari ini, yaitu maksudnya 3, bilangan 3 ini sudah qat'i, tidak berkemungkinan makna lain selain 3 itu. Qauluhu ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad, kalau memiliki anak, falakum rubu mimma tarakna, bagi kalian 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan. Lafdzun nisfi war rubu'i, lafadz nisfi setengah, rubu 1/4, lafdzon khoson. Dan lafadz yang khusus la yahtamilani illa ma'nal adadil maksud alladzi ustumila fihi. Ya, tidak mengandung kemungkinan kecuali makna makna bilangan yang khusus yang digunakan di dalamnya. Gitu. Jadi ketika disebut setengah, 1/4 itu sudah maknanya khusus, tidak berkemungkinan lain. Sehingga petunjuk maknanya ini qat'i. Yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi sa'imatil ghanam fi kulli arba'ina syatun ila asyrina wa mi'atin. Ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kambing yang digembalakan, dalam setiap 40 kambing itu zakatnya dikeluarkan 1 kambing ya sampai 120, dari 40 sampai 120. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunnah dan yang lainnya, hadun la yazidu wa la yanqus, satu batasan yang tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Walayah tamilu ghairu ma'nan wahid, tidak mengandung kemungkinan selain maknanya yang satu, huwa mastumila fihi lafdzu arba'in, yaitu yang digunakan padanya lafaz arba'in 40 atau lafdzu isyrin wa mi'ah 120, itu sudah maknanya sudah khusus, tidak berkemungkinan makna lain. Ya, seperti juga dalam ayat qul huwallahu ahad ya, katakanlah Allah Maha Esa. Ahadun itu sudah qat'i karena ahadun sudah menunjukkan kepada makna satu. Tidak bisa kemudian dimaknai 2 atau lebih gitu ya. Ayat itu sudah menunjukkan qat'i, lafaz yang khusus ini. Nah, itu pembahasan tentang khusus ya, beliau membahasnya secara ringkas. Kemudian berikutnya al-mutlaqu wal muqayyad. Ya, mutlak dan muqayyad. Ta'rifuhuma ya, definisi keduanya. Al-mutlaqu, yang mutlak itu huwa lafdzud dalu ala fardin ghairi muayyan.
Ya. Ada lafaz yang menunjukkan kepada suatu yang tertentu ya, yang mufrad, yang satu, tetapi tidak tertentu, au afradin ghairi muayyanin, atau beberapa individu yang tidak tertentu. Ya, mislu rajul li fardin ghairi muhaddadin. Ya, seorang laki-laki itu untuk menunjukkan satu individu, rajulun, tetapi tidak ditentukan seorang lakinya yang mana. Ini jadi mutlak. Mutlak itu dia tertujunya kepada satu jenis, yaitu seorang laki-laki, cuman tidak ditentukan yang mananya. Belum tertentu, belum diikat dengan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat yang tertentu. Rijal, nah ini jamaknya li afrad, untuk individu ghairi muhaddadin, ya, yang tidak ditentukan, tidak dibatasi. Sedangkan muqayyad, nah ini kebalikannya. Kalau muqayyad itu terikat ya dengan sifat tertentu misalnya. Walabdu dalu ala fardin ghairi muayyan, ya, yang menunjukkan kepada individu yang tidak tertentu juga, au afradin ghairu muayyanin ma'a iktiranihi, ya, cuman bedanya ya dia disertai dengan sifat tuhaddidul murada bihi, ya, yang membatasi maksudnya, begitu ya. Kalau tadi misalnya rajulun, seorang laki-laki, itu belum tertentu seorang laki-lakinya yang mana. Jadi ketika disebut seorang laki-laki, ya kita bebas memilih yang mana, yang penting seorang laki. Itu mutlak. Ya, nah sedangkan muqayyad ini ditambah sifat tertentu. Jadi muqayyad itu artinya diikat dengan sifat tertentu. Misalnya rajulun basriyun, ya, seorang lelaki yang berasal dari Basrah. Ya, rijalun sholihun, seorang lelaki-lelaki yang soleh. Nah, kata basriyun, sholihun itu adalah takyid, ya, pengikat, sehingga menjadi kata ini menjadi muqayyad. Qaidatul mutlaq, kaidah mutlak, al-lafdzul mutlaqu baqin ala itlaqi hatta yarida dalilut takyid. Lafaz yang mutlak itu ya tetap di atas kemutlakannya sampai ada dalil yang mentakyidnya, mengikatnya dengan sifat tertentu. Min amsilatil qaidah, ya, di antara contoh-contoh kaidah, qauluhu ta'ala fi kafaratiz zihar. Firman Allah Ta'ala dalam kifarat zihar, ya, zihar menganggap bahwa istrinya itu adalah ibunya yang haram untuk digauli, seperti ibunya yang haram digauli. Waladzina yudhahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka menarik kembali perkataan mereka, ya, artinya mau kembali menganggap istrinya sebagai istri, ya, bukan seperti ibu yang haram untuk digauli. Ya, fatahriru raqabatin, maka hendaklah dia membebaskan raqabah, hamba sahaya, min qabli an yatamassa, sebelum dia menyentuhnya, menggaulinya. Labdu raqabah mutlaqun min ayyi qaidin. Nah, ini yang kita ambil lafaz raqabahnya. Raqabah ini secara mana asalnya leher, ya, tapi ini maksudnya adalah hamba sahaya. Kenapa disebut leher? Karena seperti halnya kambing misalnya yang diikat pakai tali lehernya, artinya yang namanya hamba sahaya diikat oleh tuannya, gitu ya, tidak merdeka. Membebaskan hamba sahaya, nah ini lafaz raqabah ini mutlak. Pokoknya hamba sahaya yang mana saja, kita bisa memilih yang mana saja, yang penting dia hamba sahaya, tanpa ada ikatan, tanpa dibatasi oleh sifat. Falau a'taqal mudhahiru raqabatan ala wasbin adzahu mu'minatan kanat au kafiratan. Kalau seorang yang menzihar itu membebaskan satu hamba sahaya, ya, dengan sifat yang bagaimana saja, yang mana saja, maka hal itu sudah mencukupi, ya, baginya, baik hamba sahaya itu beriman ataupun kafir.
Ya khilafan li Syafi'iyyati wal Malikiyati kama sayati. Berbeda dengan para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sebagaimana yang akan datang. Gimana nanti apakah yang mutlak ini juga ditarik kepada yang muqayyad karena dalam ayat lain tapi dengan dari hukum yang berbeda. Itu tahrir raqabatin mukminah, ada lafaz mukminah. Ada lafaz mukminah itu berarti dia muqayyad, terikat dengan sifat mukmin. Kalau terikat dengan sifat mukmin berarti harus membebaskan hamba sahaya yang beriman. Kalau yang dibebaskannya adalah orang hamba sahaya yang kafir berarti tidak memenuhi kifaratnya begitu ya. Tapi di dalam ayat ini mutlak tanpa disebutkan apakah mukminah atau tidak begitu ya. Yang kedua contohnya qauluhu ta'ala fi ahkamil mawaris ya dalam hukum-hukum waris mbak diwasiati yusi biha udain setelah menunaikan wasiat yang ia wasiatkan atau hutang, membayar hutang. Lafzu wasiyah, lafaz wasiat mutlakun warad dalil minas sunnah. Wasiat itu mutlak di sini. Artinya wasiat di sini seberapa aja gitu jumlahnya tidak dibatasi. Ya, tetapi ada dalil dari sunnah yang mengikatnya dengan sulus 1/3. Kama fi hadis si Sa'd bin Abi Waqqas sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uduni menjenguku am hajatil wada pada tahun haji wada min wajain ishtadda bi dari penyakit yang parah yang menimpaku faqultu aku katakan ini qad balagha bi minal waja'i wa nadu malin. Sungguhnya telah sampai kepadaku dari rasa sakit ini ya pada puncaknya ya, dan saya memiliki banyak harta, memiliki harta ya banyak harta. Ya. Wala yarithuni illa ibnatun, saya tidak mewariskan kecuali kepada satu anak. Afa atasaddaqu bisulusai malin, apakah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala lebih menjawab la tidak. Fakultu bisyatri dengan setengahnya. Qala la tidak. Cuma qala sulus. Kemudian dia berkata sulus wasulus kasir kabir kasir ya, dan 1/3 itu banyak besar. Inna ka anta warasata ka agniya, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya khairun min anta darhum ma'alatan yatakaffafunan nas, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada manusia. Ya, jadi dalam hadis ini menunjukkan batasan wasiat, artinya mewasiatkan harta ya kepada ketika masih hidup diberikan kepada siapa, kepada kerabat gitu ya, yang bukan ahli waris tentunya. Nah itu maksimal 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3 wasiat. Nah, artinya berarti dalam hadis ini ada pengikat dengan batasan 1/3. Sedangkan dalam ayat secara mutlak wasiat saja. Nah maka dalam hukum ini tentu karena ada yang mengikat dalam hadis, ya maka kita harus mengamalkan muqayyadnya ini gitu ya. Tidak boleh lebih dari 1/3. Qaidatul muqayyad, kaidah muqayyad. Yajibul amal bil qaid, wajib mengamalkan dengan yang adanya batasan. Ila idza qama dalilun ala ilqaihi, kecuali ada dalil yang mengabaikannya. Begitu ya. Min amsilatil qaidah, di antara contoh kaidah qaulu ta'ala fi kafarati zihar ya. Kifarat zihar yang tadi famalam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Berarti kan mutatabi'ain ini adalah takyidnya, pengikat dari kata syahrain. Kalau syahrain saja tanpa mutatabi'ain artinya dia bisa dilakukan secara berturut-turut ataupun tidak. Tapi ketika dibatasi dengan sifat mutatabi'ain maka harus berturut-turut ya, min qabli an yatamassa fa qaulu mutatabi'ain qaidun yajibu imalu, wajib diamalkan fala tujul kafarah, maka kifaratnya tidak cukup kalau dia saum muqatta'in ya secara terputus-putus, tapi harus berturut-turut.
Wa qauluhu ta'ala wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna. Ya, dan anak-anak tiri kalian yang ada di apa namanya tempat tinggal kalian dari istri-istri kalian yang kalian telah gauli. Ini maksudnya menjelaskan tentang yang mahram. Kalau anak tiri itu ibunya istrinya sudah digauli ya, itu ibu dari anak putri tersebut, maka putri tersebut juga menjadi mahram. Nah, perkataan fi hujurikum, di tempat tinggal kalian, qaidun, kan ini secara ini adalah batasan yang tinggal di tempat tinggal kalian. Lakinnahu la athara, tetapi tidak ada pengaruh baginya. Inna mahrajal qalib. Kenapa disebut fi hujurikum, di tempat tinggal kalian? Ini hanya sebatas keumuman saja. Li'anna binta zauja, karena putri dari istri, takunu ghaliban mau umiha, dia berada biasanya bersama ibunya. Ya, gitu. Bukan berarti yang tidak tinggal bersamanya ya, atau dengan bersama ibunya itu kemudian bukan bukan mahram ketika ibunya sudah digauli. Ya, jadi hujurikum ini bukan pembatasan hukum. Dia hanya sebagai kegoliban saja, ya, muqayyadnya itu. Ala hadza jumhur ulama. Nah, jumhur ulama berpendapat seperti ini, anna binta zawja madhul biha muharrama, bahwa putri dari istri yang sudah digauli itu menjadi mahram. Bimujarradi duhul, dengan sebatas menggauli ibunya, kanat fi baiti zauj, baik dia itu ada di rumah suami, wa tahta riayatihi, di bawah pengurusannya, au kanat fi maudiin ba'idin la syana lahu biha, ataupun dia berada di tempat yang jauh yang dia tidak berurusan dengannya. Lakin zahaba, tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dia ila i'mali hadzal qaid binaan alal asal, yaitu mengamalkan kaid ini ya, sesuai dengan batasan ini, yaitu dibangun di atas secara asalnya memang disebutkan dalam ayat itu. Bahwa ala qaulihi az-zahiriyah, mazhab zahiriyah mengikuti pendapatnya. Fa'an Malik, ya, sebagaimana dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, kalau dia berkata, kan indi imra'atun futufiyat, aku memiliki istri yang wafat, wa qad waladat li, dia sudah melahirkan untukku, fawajatu 'alaiha, aku mendapatkannya, falaqiyani Ali, maka Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, menemuiku, faqala, dia berkata, malaka, ada apa denganmu? Faqultu tuwfiyat imro'ah, istriku telah wafat. Faqala Ali, hal laha ibnatun, apakah dia punya putri, punya anak perempuan? Qultu na'am wa hiya bi Thaib, ya, dia ada di Thaib. Qala, dia berkata, kana fi hujrika, apakah dia berada dalam tempat tinggalmu, dalam pengurusanmu? Qultu la, tidak, hiya bi Thaib, dia di Thaib. Jadi tidak tinggal bersama ibunya, yang bersama ayah tirinya. Qala fankiha, maka nikahilah dia. Qultu fa'ina Allah, bagaimana dengan firman Allah, wa rabaibukum allati fi hujurikum, anak tiri yang ada di tempat tinggal kalian. Qala innaha lam takun fi hujrika, sungguhnya dia kan tidak ada di tempat tinggalmu, tidak dalam pengurusanmu. Innama dzalika idza kanat fi hujrika, hal itu hanya saja berlaku kalau dia ada di tempat tinggalmu, di bawah pengurusanmu. Jadi di dalam riwayat ini bahkan dengan sanad yang sahih, ya, bahkan dijelaskan ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih, dan Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari juga sahih riwayat ini. Jadi dalam riwayat ini menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib dia memiliki pendapat untuk tetap batasan
bahwa anak tiri yang ada di tempat tinggal, jadi fi hujurikum itu qaidnya di situ. Ya, pengikatnya fi hujurikum di tempat tinggal kalian. Itu dianggap digunakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam istihad dia, ya begitu ya, yang diikuti juga oleh mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri imamnya adalah Daud al-Zahiri dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm ya al-Andalusi, kitabnya yang terkenal dalam kitab Al-Muhalla ya Ibnu Hazm. Ya, sedangkan jumhur ulama ya mayoritas para ulama itu mengabaikan qaid fi hujurikum. Jadi fi hujurikum bukan sebagai pembatasan hukum. Ya, itu disebutkan hanya untuk kegaliban saja bahwa anak perempuan itu biasanya ya tinggal di rumah ibunya bersama ayah tirinya. Bukan pembatasan hukum, artinya kalaupun tidak tinggal bersama ibunya, ya bersama ayah tirinya, misalnya tinggal bersama neneknya atau yang lainnya, ya selama ibunya itu sudah digauli ya oleh suaminya itu, maka anak perempuannya menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Itu menurut jumhur ulama. Ya, jadi ini adalah contoh qaid ya yang muqayyad, disebutkan muqayyadnya fi hujurikum tetapi tidak digunakan dalam penerapan hukumnya. Gitu ya. Nah, itu ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya dalam pembahasan berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ya, demikian. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.